Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kondisi Fajri di kediamannya yang saat ini di Kampung Pedurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Ada Pak Herman yang biasa mengurusi langsung Fajri, Rifana. Halo Pak Herman. Ya. Pak Herman, kami ingin tahu, Pak Herman sebenarnya kondisi Fajri, perkembangan terbarunya bagaimana Pak? Setelah dirujuk ke RSCM dengan bobot 300 kg. Kalau saya waktu itu hanya nunggu rumah ya Pak ya. Kalau di waktu ke RSUD-nya itu Pak RT dan warga membantu ke RSUD Tangerang, tapi saya tidak ikut, hanya nunggu rumah ngerapiin ini beres-beres waktu itu ada gempuran pintu. Tapi kalau sehari-hari Fajri ini mungkin Bapak mengetahuinya Pak? Kalau sehari-hari biasanya kan selama 4 tahun ya, jalan 4 tahun di sini, dia 1 tahun ini udah nggak ada aktivitas gitu, Bu. Nggak ada aktivitas, artinya keluar. Selama 1 tahun, hampir 1 tahun nggak ada aktivitas. Sebelumnya dia bisa keluar, waktu bobot berat badannya besar, tapi dia bisa jalan gitu. Kalau sekarang Pak Herman, pengetahuan Bapak ketika ingin berkegiatan di dalam rumah, makan, mungkin ke toilet, interaksi, bagaimana Pak? Saya kalau dipanggil sama pasien, sama Fajri itu hanya nuangin air galon, ngisi token, listrik, sama mama ke warung, kalau mama ada waktu ke warung, itu aja Pak. Iya, tapi mungkin kalau Pak Herman sendiri pernah bercerita atau ngobrol gitu dengan Fajri pernah mengeluhkan ada nyeri di bagian dada atau seperti apa gitu dengan bobot yang berat ini? Iya, ya. Waktu dia kecelakaan itu jatuh, memang dia cerita sama saya bilang ke dokter, kata dia nggak usah pakai minyak-minyak itu aja, minyak urut, kata dia gitu. Waktu itu saya ajak ke rumah sakit untuk dicek ini kakinya, dia memang agak berat, nggak mau gitu. Pak Herman, soal keluhan Pak, kita bisa tahu lebih spesifik keluhan-keluhan yang Fajri alami apa saja Pak? Itu kaki, ya Pak ya, kaki keluhannya, sama badannya pada sakit, sama kaki. Apa itu Pak? Linu-linu atau ada lebam juga di sekujur tubuhnya Pak? Kalau lebam itu hanya di kaki aja Pak, di kaki aja yang waktu itu jatuh. Kalau di lembam-lembam di tubuh nggak ada, di badan tidak ada Pak. Dengan kondisi seperti itu pernah tidak keluarga dari Fajri ini memanggil dokter yang datang ke rumah begitu Pak? Kalau waktu itu karena pasien Fajrinya juga kadang-kadang kalau di nama keluarga kayak di warga gitu, dia selalu nggak mau gitu Pak, Bu, nggak mau diperiksa ke dokter, diajak ke dokter. Puskesmas saya waktu itu ajak puskesmas saja, nanti bagaimana bapaknya ngerepotin gitu katanya, repotin warga karena badan saya seperti ini, dia kan malu, nggak enak, bawanya bagaimana gitu Bu. Sebenarnya Pak, kalau Bapak boleh ceritakan bobot 300 kg ini sejak kapan begitu? Sejak kalau berat badan itu, Bu, sejak awal datang memang udah besar. Selama 4 tahun pindah di sini, di Pedurenan, itu udah besar badannya, tapi masih bisa jalan. Akhir tahun ke depan tahun ini nih, setahun ini dia nggak ada aktivitas, nggak bisa karena itu tadi kakinya makin bengkak, biru, merah, hitam gitu. Pak Herman, kami juga ingin tahu Pak Herman, untuk pola makan Fajri sendiri bagaimana Pak di rumah Pak? Oh ya, kalau makan kan ada dia berdua sama orang tuanya perempuan ya, ibu. Nah itu ibu masak paling ya nanti kalau ini lauk beli gitu, kadang-kadang dia masak sendiri. Ibunya juga kan kondisi badannya memang lagi kurang sehat, nggak sehat badan ibunya. Kalau jalan itu aja megang-megang tembok ibunya kalau memasak. Tapi jalan Pak, gitu. Sejauh ini artinya untuk pola makannya dalam 1 hari berapa kali? Mungkin Bapak tahu?
Oh, untuk makan. Iya. Kalau makan ya saya kan kadang-kadang juga nggak selalu standby di rumah ya, di rumah Fajri ya. Ya, makan ya saya tahu dia makan sehari umpama 2 kali, cuma dia ngemil banyak yang dia beli jajan-jajan lewat online gitu, Bu. Untuk porsinya Pak, kami ingin tahu porsinya. Yang pernah Bapak lihat langsung di rumah, porsi makannya bagaimana Pak dengan bobot yang sudah 300 kg ini? Banyak, kayak saya kalau porsi makan contoh kayak saya disuruh beli nasi Padang, ya saya beli ya satu porsi nasi Padang gitu, saya makan habis udah porsi ya normal-normal aja kayak seperti orang biasa makan mah gitu, nggak banyak, cuman sehari itu berapa kali saya juga nggak selalu perhatikan, yang penting dia agak sering makan gitu, makan yang ngemil-ngemil gitu. Ngemil apa ini Pak? Ya kayak makan makanan kayak apa ya, seperti kerupuk, apa makanan kerupuk gitu, umpama makan makanan kerupuk dah gitu, kayak yang agak garing-garing gitu, ya suka. Pak Herman, tapi kan kondisinya ini Fajri selalu berbaring, artinya ketika ia ingin makan, apakah ibundanya yang memberi makan gitu dengan disuapi atau bagaimana ya Pak Herman? Atau Pak Herman yang mungkin membantu? Kalau disuapin dia bisa makan sendiri, cuma ya itu makan sendiri, ibunya hanya melayani ngasih makan gitu. Nanti Fajri yang makan sendiri pakai tangannya sendiri gitu, pakai gerakan sendiri. Kalau untuk komunikasi sebenarnya Fajri ini bagaimana Pak dengan bobot seperti itu? Normal, komunikasinya mah biasa, normal ya, lancar. Ya cuma ya itu kalau lagi ngedrop ya kepalanya pusing, mual, perutnya, kakinya sakit, pegel gitu. Kalau Pak Herman, bicara artinya normal. kalau berbicara itu jelas begitu ya, tidak ada nafasnya terengal-engal begitu? Oh, napasnya agak terganggu juga, terlengah-lengah. Jadi dia juga kalau umpama pantatnya agak bergeser sedikit itu udah cepet capek. Bicara juga agak ngos-ngosan, memang benar-benar ya itu. Agak ini juga tersendat gitu, kalau lagi bicara juga nggak terlalu banyak gitu ngomong, karena napasnya memang agak itu ya, agak tersendat-sendat gitu. Baik, sepengetahuan Pak Herman, sudah berapa lama sebenarnya Fajri ini susah untuk beranjak dari tempat tidurnya, sulit untuk berjalan kaki Bapak? Selama hampir 1 tahun, Pak. Hampir 1 tahun. Sebenarnya apa yang menyebabkan Fajri ini sampai sudah tidak bisa beraktivitas dan mengkonsumsi makanan yang luar biasa begitu Pak? Karena itu tadi, karena dia jatuh dari motor waktu itu, jadi dia cerita sama saya, kaki saya ini luka Pak Guru apa, dia bilang kena motor. Dia udah nanti dibeliin obat ya, dia bilang saya bawa ke rumah sakit untuk diperiksa, dia nggak mau hanya minyak-minyak kayak minyak tawon gitu, minta dibeli. Tapi pada saat itu bobot badannya sudah besar ya Pak ya? Udah besar, memang udah awal datang udah besar. Cuma 1 tahun ini makin besar, kakinya itu makin bengkak gitu. Apa saja Pak Herman yang sudah dicoba oleh Fajri dan juga keluarga untuk mengobati keluhan-keluhan yang diderita ini Pak? Oh, itu panggil tukang urut, biasanya dia panggil tukang pijat, diurut-urut, dikerik badannya, diurut, kaki diobatin gitu, diurut-urut. Cuma itu aja. Baik, terima kasih Pak Herman yang biasa juga membantu mengurusi Fajri yang merupakan tetangga dari Fajri. Terima kasih Pak Herman.